Hey hop up gengs! Selamat menjelang akhir bulan Juli. Sehat dan bahagia terus ya semuanya. Mau nanya kabar lagi, takut dengar kabar buruk. Aku anggap aja kamu semua dalam kondisi yang tidak terlalu mengenaskan ya. Nah, menjelang berakhirnya bulan Juli ini aku kembali ngumpulin kabar-kabar terhangat dari segala sudut. Biar terus update di tengah pandemi ini, yuk kita simak bersama Cekidot. Kita awali dari unggahan-unggahan yang viral di lini masa kamu-kamu semua. Pertama adalah ramainya unggahan video para ojol yang turun ke jalan. Driver online Bandung dalam laporan IDN Times beramai-ramai demonstrasi tolak perpanjangan PPKM. Reportase Detik memperlihatkan mereka bersama pedagang, sedangkan liputan Viva menyebutkan mahasiswa ikut juga dalam rombongan. Hayo, siapa yang mau bantu beri komentar tentang video ini? Karena aku takut salah ngomong. Sensi gini sih situasinya. Fix. Moga-moga semuanya pada sehat aja ya. Sedangkan di Wisma Atlet, viral unggahan seorang nakes membagikan video seorang anak yang mengenakan APD 24 jam saat menemani orang tuanya yang terpapar COVID-19. Tulisan di punggungnya menjelaskan bahwa ia bukanlah nakes, melainkan hanya seorang anak yang menjaga ibunya di Wisma Atlet. Nah, kalau di Malang nih, viral unggahan di medsos tentang sebuah kafe yang menaikkan harga 3 kali lipat, khusus untuk aparat dan pejabat. Tidak melayani minum di tempat, kafe ini tetap menjalani prokes sembari melakukan protes canggih. Karena menganggap pejabat dan aparat tidak merasakan anjloknya perekonomian sebagaimana golongan sosial lainnya. Sedangkan penjual lain di Jawa Barat viral nih setelah dagangannya ditawar sampai Rp500.000 oleh vlogger atau blogger Mat Peci. Ia membagikan videonya di platform TikTok dan tak menyangka bisa seviral itu. Mat Peci mengatakan cuma segitu kontribusinya terhadap orang yang ada di sekitarnya, karena kebetulan deket dari tempat tinggalnya. Wah, baginya cuma segitu, hasilnya didoain banyak orang. Sehat-sehat ya, Mat? Nih, Rp500.000 aja. Lalu viral lagi nih Satpol PP, kali ini judulnya nggak seperti yang kamu lihat. Nah, Satpol PP ini ingin membuktikan sesuatu dengan merekam aksinya membagikan makanan kepada orang-orang yang ada di jalan. Meski warganet menganggap itu pencitraan, ya nggak apa-apa lah. Setiap orang punya hak untuk membuat dan mengedit video kan. Semangat Pak kontennya. Hey, jangan susun ya Pop Gengs. Apalagi kamu-kamu sampai iri mendengar mahar sultan dari video pernikahan viral ini. Emas 1,5 kilogram, bumi gedong 3 tingkat, mobil Fortuner bodas, arto 100. Dan oh iya, selamat Idul Adha ya, meski telat. Dari Idul Adha banyak banget video tersebar seputar hewan kurban. Dari sapi yang terekam masuk masjid ini, kemudian ada aksi dramatis sapi yang gigih bertahan sampai akhir. Hingga tingkah aneh sapi ini nih, yang oleh beberapa warganet dicengin sedang menangis. Jadi ingat video yang sempat viral juga dari luar negeri ini? Seekor kambing yang pura-pura pingsan saat ingin disembelih. Iya, Mas. Setelah rangkuman kabar mingguan daftar populer minggu lalu berkisar seputar Satpol PP dan dinamika PPKM, Pemda DKI Jakarta kini melakukan gebrakan yang mengejutkan loh. Akhirnya, Satpol PP diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar PPKM darurat. Semuanya tertuang dalam revisi Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Coronavirus Disease 2019. Dan untuk perkembangan PPKM lewat kanal Sekretariat Presiden, Pak Jokowi telah mengumumkan akan melakukan pembukaan secara bertahap. Di antaranya mengizinkan pembukaan pasar tradisional di jam-jam tertentu, termasuk usaha kecil lainnya dengan catatan prokes yang ketat.
Sementara itu, PPKM darurat kini telah berganti nama menjadi PPKM level 4. Tempo melaporkan Erlangga Hartarto mengatakan ini mengikuti instruksi dari WHO. Filmmaker dari Watchdog, Dandi Laksono lewat Twitternya mencuit, selama tak ada jaminan hidup, semua istilah yang gonta-ganti diubah hanya berarti save yourself, selamatkan diri masing-masing. Karena menyambung itu dalam laporan VOI, epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman mengatakan pemerintah sengaja membuat skema PPKM sebagai jalan pintas menghindari kewajiban untuk menjamin penghidupan masyarakat sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Karantina. Lalu, trending juga nih di Twitter topik IKTP. Cek ternyata ini berasal dari ramainya unggahan curhat dari warganet. Salah satunya tentang kewajiban fotokopi IKTP saat urus vaksin. Tapi saat ingin urus IKTP harus ada surat vaksinnya. Walah, salah duanya lagi tentang fungsi I dalam IKTP. Mengapa harus difotokopi jika KTP sudah berbasis database? Unggah dari salah satu warga. Kemudian tak kalah ramai adalah topik tentang Rektor UI. Tim susur gosip daftar populer mencari tahu. Ternyata semuanya itu berasal dari pengubahan peraturan statuta UI. Yang salah satunya adalah perubahan status rangkap jabatan petinggi universitas di perusahaan badan usaha milik negara. Laporan CNN yang mengizinkan Rektor UI untuk rangkap jabatan ini lantas direspon heboh oleh warganet. Salah satunya dengan mengunggah pernyataan berbeda beberapa waktu lalu dari presiden kita. Gak hanya UI, warganet lain juga melaporkan bahwa Rektor Unhas pun rangkap jadi komisaris PT Vale. Nah, sejalan dengan itu Tempo pun mengurutkan siapa-siapa saja rektor yang rangkap jabatan sebagai komisaris. Rektor Universitas Bengkulu, Ridwan Nurazi, menjabat sebagai komisaris utama Bank Bengkulu. Dan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII, Komarudin Hidayat, merangkap Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia atau BSI. Oke, dari dunia olahraga, Indonesia masih membuat kita bangga dengan masuknya beberapa atlet kita ke babak utama Olimpiade Tokyo 2020. Dianda Hoirunisa, atlet panahan Indonesia, lolos ke peringkat ke-40 dari 64 peserta. Di tengah pandemi ini, skuad bulu tangkis Indonesia juga masih berharap membawa angin segar kepada kita. Sekalipun hanya kabar kemenangan dari negara orang. Untuk hasil pertandingannya kami juga akan update setiap hari Minggu kok di konten Trend of the Week. Untuk para wakil kita semoga jadi juara, bawa kejayaan kembali tradisi emas bulu tangkis Indonesia. Indonesia memang dikenal di laga Olimpiade sebagai lawan yang tangguh. Bahkan di laman World Flag, para animator dari Jepang membuat karakter anime bagi para kontingen negara-negara. Dan Indonesia digambarkan sebagai karakter samurai berkacamata. Karakter berhati jujur dan murni dengan kekuatan penyembuhan. Dari Tokyo, Jepang, kita kembali ke Indonesia untuk melihat kabar-kabar jagoan dunia industri kita. Yang pertama adalah kabar kolaborasi musisi Eka Gustiwana dan Wingky Wiryawan yang akan membuat gebrakan dunia musik kita. Di bawah label Sony Music Indonesia, mereka akan kolab melahirkan single dengan aliran dance elektronik. Sementara buat kalian yang kepengen banget jadi influencer, Bigo Live bersama Gox Entertainment membuka peluang tersebut. Pendaftaran kompetisi dunia hiburan digital ini telah dibuka dan pesertanya nanti akan dilatih oleh Ivan Gunawan, Nikita Mirzani, Coki Sitohang, Indra Bekti, Ari Tulang, Adi Suranta, dan masih banyak lagi. Sedangkan penyanyi Raisa yang dikabarkan akan mengeluarkan album baru, It's Personal, wajahnya malah terpampang nyata di Times Square. Diunggah di Instagramnya, ia mengucapkan terima kasih dan syukur kepada platform musik yang mensupportnya sehingga wajahnya bisa terpampang di spot yang paling bergengsi di New York tersebut. Namun kabar tak menyenangkan datang juga dari aktor senior Anwar Fuadi. Lewat Instagramnya, beliau mengabarkan duka yang dialaminya. Istri dan anaknya berpulang karena COVID. Semoga beliau dikuatkan dan sehat-sehatlah kita semua.